diwakili oleh Bapak Satirman sebagai fasilitator dan Ibu Sari Warsia sebagai pengajar praktik. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilmi Ardi dari SD Negeri 3 Joko Setran, Kalikotes. Saya Febri Kusumaning Tias dari SD Negeri 6 Jimbong, Kalikotes. Dan saya Dwi Ramini dari TK Darussalam. Izinkanlah kami mempersembahkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang praktik coaching supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Pada kesempatan kali ini, saya sebagai observer atau supervisor yang akan mengobservasi sebuah praktik coaching yang akan dilakukan oleh Ibu Dwi Ratmini sebagai coach dan Ibu Febri Kusumaning Tias sebagai coachee. Permasalahan yang dihadapi pada kasus ini adalah seorang guru yang memiliki keresahan kepada muridnya karena kurang aktif dalam mengikuti praktik pembelajaran IPA. Berikut adalah pelaksanaan supervisi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Dwi, selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini Bu? Waalaikumsalam Pak Ilmi. Alhamdulillah hari ini sehat dan bahagia Pak. Alhamdulillah, saya kok mendengarnya juga senang. Alhamdulillah sehat ya Bu Dwi. Ini Bu, saya apa hari ini nanti benar jadi akan ada coaching dengan Bu Febri? Benar Pak, nanti jam 11 saya akan melakukan coaching bersama Bu Febri Pak. Oh, baik Bu. Ini nanti kan seperti yang kita sudah janjikan kemarin, Bu, saya nanti insya Allah akan berperan sebagai supervisor gitu, supervisor atau observer gitu. Pertama saya selaku supervisor Bu dalam kegiatan coaching yang nanti akan dilakukan Bu Dwi dengan Bu Febri, itu mengajak kita semua untuk selalu bersyukur gitu atas nikmat yang telah diberikan kepada kita sehingga kita masih bisa melakukan kegiatan coaching dalam keadaan semuanya sehat ya Bu. Mohon izin Bu untuk menyampaikan ya Bu, pada kesempatan ini nanti saya sebagai supervisor akan melaksanakan siklus coaching Bu. Sebelum kita nanti mulai, perkenalkan saya untuk melakukan kegiatan pra-observasi dulu Bu. Nanti kita diantaranya ada siklus pra-supervisi Bu yang sekarang kita lakukan. Kemudian nanti setelah ini kita ada pelaksanaan supervisi. Kemudian nanti setelah Ibu selesai melakukan observasi dengan atau supervisi dengan Bu Dwi, nanti akan ada kegiatan pasca supervisi ya Bu. Dan mungkin nanti Bu Dwi juga ketahui, kita ketahui bersama di kegiatan pra-supervisi nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu selaku coach terkait kompetensi inti coaching yang akan dikembangkan. Kemudian saat pelaksanaan supervisi saya akan mengamati dan mencatat hasil dari percakapan antara Bu Dwi sebagai coach dan Bu Febri nanti sebagai coachee. Kemudian nanti setelah itu ada pasca supervisi, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu selaku coach, diantaranya untuk menyampaikan pengamatan, rencana tindak lanjut, dan refleksi dari kegiatan coaching itu Bu. Baiklah Bu, sekali lagi diingatkan Bu, mungkin dari yang saya sampaikan tadi ada yang ditanyakan dulu Bu? Ya, baiklah, terima kasih Bu Dwi. Kehadiran saya di sini adalah untuk memberikan dukungan Bu terhadap kompetensi coaching yang akan Bu Dwi kembangkan nanti saat melaksanakan coaching bersama Bu Febri. Maka dari itu saya mohon izin Bu akan mengamati proses coaching yang akan Bu Dwi lakukan dengan Bu Febri. Apakah Bu Dwi sudah siap melakukan proses coaching hari ini? Ya Pak, saya sudah siap Pak. Saya juga berterima kasih pada Pak Ilmi yang sudah bersedia menjadi pengamat saya saat melakukan coaching dengan Bu Febri nanti. Baik Bu Dwi, sama-sama ya Bu. Nah, sebelum Ibu memulai coaching, ada beberapa hal Bu yang mungkin akan saya jelaskan dan juga saya tanyakan kepada Bu Dwi Baik Pak Ilmi. Pertama, saya akan menjelaskan dulu Bu rubrik penilaian coaching yang akan Ibu lakukan nanti. Poin-poin yang akan saya amati saat proses coaching nanti yaitu yang pertama Bu, saya akan melihat Bu Dwi melakukan coaching apakah sesuai alur tirta atau tidak. Kemudian saya akan mengamati apakah
Ibu melakukan percakapan coaching berdasarkan prinsip-prinsip coaching. Kemudian yang ketiga, selanjutnya itu kompetensi inti dari coaching yang perlu diperhatikan Ibu nanti, yaitu ada kehadiran penuh, mengajukan pertanyaan berbobot, dan juga mendengarkan secara aktif. Nah, apakah sudah jelas Bu rubrik dari yang nanti akan saya amati Bu? Ya Pak, sudah jelas Pak ini. Baik, kalau gitu selanjutnya saya ingin bertanya nih Bu. Yang pertama, kompetensi apa yang Ibu ingin kembangkan nantinya? Ini saya catat nih Bu, kalian ya. Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Pertanyaan berbobot. Baik, berdasarkan kompetensi yang Bu Dwi tadi ingin kembangkan, ini sudah saya catat juga. Itu kira-kira dari manakah dari itu bagian mana yang secara spesifik Bu ingin saya amati nantinya? Dari ketiga kompetensi tadi Pak, saya ingin fokus pengamatan pada bagian pengajuan pertanyaan yang berbobot Pak. Oh, pada pengajuan pertanyaan berbobot ya Bu Dwi ya. Baik Bu Dwi, kira-kira seperti apa Bu ketercapaian tujuan dalam mengajukan pertanyaan berbobot itu? Ya Pak, indikator ketercapaian dalam pengajuan pertanyaan berbobot ialah saya nanti mampu menggali informasi Pak, memberikan jawaban alternatif dan ide itu terkait permasalahan yang dihadapi oleh coaching. Oh, jadi begitu gitu Pak. Kemudian mungkin Bu Dwi ada harapan apa mungkin dari observasi yang telah kita lakukan ini nanti bersama? Ya. Jadi harapan saya nanti sebagai coach, saya bisa melakukan coaching untuk mendapatkan solusi atas permasalahan yang dihadapi Pak. Luar biasa. Baik Bu Dwi, sebuah poin-poin percakapan yang kita lakukan di pra supervisi ini Bu, itu sudah saya catat gitu tadi ya. Selanjutnya silakan Ibu nanti melaksanakan coaching dengan Bu Febri. Nanti setelah Ibu selesai proses coaching ya, nanti bertemu lagi dengan saya ya Bu. Kita akan berbincang-bincang mengenai hasil yang telah Ibu lakukan. Baik Pak Edi, terima kasih Pak. Iya, sama-sama Bu Dwi. Halo Bu Dwi. Halo Pak. Pak Febri, Bu Dwi ketemu kembali Bu Febri. Semuanya sehat di hari ini. Sehat Pak. Bu Dwi dan Bu Febri sudah siap untuk melaksanakan coaching hari ini? Siap Bu. Siap Pak. Jadi saya sebagai supervisor atau juga sama dengan observer, saya akan mengamati kegiatan jalannya coaching. Mohon izin nih. Iya, siap. Bisa dimulai sekarang. Iya Pak. Selamat siang Bu Febri. Selamat siang Bu Dwi. Ya, alhamdulillah sehat Bu, sehat. Gimana kabarnya Bu Febri? Alhamdulillah sehat Bu Dwi. Gimana kabar Bu Dwi? Alhamdulillah sehat juga Bu Febri. Tapi sepertinya Bu Febri ingin ngobrol dengan saya ya. Kita akan ngobrol berbincang-bincang santai aja ya Bu Febri ya. Oke, ngobrol tentang apa ya Bu Febri ya? Iya Bu Dwi, jadi pada kesempatan ini saya itu ingin bercerita dengan Bu Dwi tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas saya Bu. Dan dalam proses pembelajaran IPA terutama di kelas saya. Iya Bu Febri, dengan senang hati. Monggo bisa bercerita tentang apa yang Ibu rasakan akhir-akhir ini di kelas Bu Febri. Jadi akhir-akhir ini di kelas saya itu waktu terutama pembelajaran IPA Bu. Jadi waktu pembelajaran IPA itu sebagian besar murid-murid saya itu banyak yang merasa jenuh, terus kurang antusias, tidak aktif gitu, jadi pasif, terus bahkan mereka itu kurang konsentrasi Bu. Di kelas itu pada tidak aktif, saya beri pertanyaan itu nggak ada yang mau jawab, jadi seperti itu loh, kayak mereka kurang antusias seperti itu Bu. Oh, ternyata kondisinya begitu ya Bu Febri ya. Iya Bu Dwi. Murid Ibu di kelas sebagian besar merasa jenuh dan kurang aktif dalam mengikuti praktek pembelajaran ya. Betul Bu Dwi. Jadi gimana ya Bu untuk mendapatkan solusi tentang permasalahan yang saya hadapi ini. Jadi saya itu bingung Bu, bagaimana ya Bu saya itu mengatasi masalah di kelas saya itu Bu. Oke, baik Bu Febri. Secara keseluruhan saya paham dan mengetahui permasalahan yang Bu Febri hadapi.
atau rasakan dalam proses pembelajaran IPA. Nah, dari kondisi tersebut, harapan apa yang ingin Ibu Febri inginkan melalui percakapan coaching siang hari ini? Iya Bu, jadi harapan saya setelah coaching ini, saya itu berharap itu ada solusi Bu atas permasalahan yang saya hadapi terkait murid-murid saya yang merasa jenuh dan kurang antusias ketika pembelajaran IPA Bu. Oke, baik Bu Febri, itu mengatakan tentang murid yang merasa jenuh dan kurang aktif ya. Nah, sekarang menurut Bu Febri, murid yang merasa tidak jenuh dan murid yang aktif itu seperti apa kan? Ya Bu, kalau menurut saya itu murid yang merasa tidak jenuh dan aktif itu murid yang waktu pembelajaran itu dia aktif gitu loh Bu. Jadi dia ketika praktek dia juga mau ikut gitu, terus ketika ditanya dia juga mau menunjuk tangan untuk menjawab seperti itu. Jadi dia aktif ketika praktek, ketika pembelajaran seperti itu Bu. Senang dan aktif setiap mengikuti proses perasaan pembelajaran, baik praktek maupun diskusi ya Bu Febri ya. Nah, Bu Febri, apabila ini dinilai dari rentang 1 sampai 10, menurut Ibu Febri, murid-murid Ibu Febri itu di rentang berapa? Kalau dilihat-lihat ya Bu, mungkin murid-murid saya di kelas itu rentangnya 6 Bu, masih 6 Bu. Soalnya murid-murid itu kelihatan sekali Bu, mudah jenuh, terus dia itu tidak aktif, kebanyakan diam gitu loh Bu. Kayak jadi kita itu bingung Bu, waktu pembelajaran IPA praktek terutama ya Bu, itu mereka itu kurang aktif, kurang mau ikut aktif dalam prakteknya gitu loh Bu. Rentang 6 ya Bu Febri ya? Ya Bu. Baik Bu Febri, sekarang saya akan coba bertanya. Menurut Bu Febri nih ya, ekspektasi Bu Febri dari rentang 6 tadi, ini murid-murid itu antusiasnya di rentang berapa? Kalau menurut saya, kalau saya suruh pilih ya Bu, ya pasti semua guru pengennya anak-anak itu aktif seperti itu Bu. Jadi saya pengennya itu anak-anak itu ada di rentang 10 Bu, ya gitu. Namun jika memang 10 itu sulit, mungkin bisa lah 8 seperti itu Bu. Ya, bagus Bu Febri. Nah, menurut Bu Febri nih ya, nilai rentang 8, apakah Ibu Febri bisa mencapai tidak pada nilai rentang 8 sesuai yang Bu Febri harapkan meningkat? Iya Bu, jadi saya rasa Bu Dwi, saya merasa itu optimis ya, saya merasa optimis kalau anak-anak itu bisa mencapai nilai di rentang 8 Bu. Ya, bagus Bu Febri, luar biasa. Bu Febri memiliki optimis yang sangat tinggi. Nah, menurut Bu Febri, hal apa saja yang bisa membuat murid mudah dan cepat jenuh serta tidak aktif pada kegiatan praktek dan pembelajaran IPA? Kalau menurut saya, murid jenuh dan tidak aktif itu mungkin pada dasarnya mereka itu ada beberapa alasan gitu ya. Yang pertama, mungkin memang pembelajarannya itu masih bersifat menghafalkan kalau IPA gitu. Kalau yang tidak praktek itu masih bersifat menghafalkan, jadi kurang memberi kesempatan pada murid untuk aktif. Selain itu mungkin saya masih menggunakan metode pengajaran yang kuno ya Bu, yang masih ceramah seperti itu ya Bu, ya mungkin masih terlalu banyak bicara. Terus bisa juga karena saya itu belum maksimal menggunakan sarana prasarana yang ada di sekolah seperti proyektor. Kan proyektor itu ada di kantor ya Bu, jadi kadang saya itu kalau mau mengambil gitu agak jauh kelasnya dari kantor seperti itu. Mungkin itu Bu alasan anak-anak jadi jenuh seperti itu. Kondisinya begitu ya Bu ya? Lalu menurut Bu Febri nih ya, pembelajaran yang bagaimana agar dapat membuat murid merasa tidak jenuh dan aktif dalam pembelajaran IPA? Menurut saya Bu, jadi saya ingin itu pembelajaran yang menyenangkan Bu.
terus pembelajaran hidup yang berinteraksi antara sesama temannya itu. Lalu selain itu saya juga pengennya murid-murid itu aktif dalam kegiatan prakteknya. Jadi kalau waktu teorinya masih kurang, mungkin pada prakteknya mereka bisa aktif seperti itu, Bu. Oke, berarti saya sangat sependapat dengan itu. Pembelajaran yang menyenangkan, pembelajaran yang hidup untuk interaksi ya, dan murid-murid itu aktif pada saat kegiatan praktek. Nah, menurut Bu Febri nih, apa saja yang membuat murid Bu Febri bisa mencapai itu semua? Menurut saya, Bu, pembelajaran yang menggunakan macam-macam metode, Bu, mungkin bisa mencapai itu semua. Jadi mungkin saya bisa menggunakan strategi-strategi pembelajaran yang lebih menarik. Selain itu saya juga menggunakan media yang lebih menarik minat siswa untuk belajar IPA. Mungkin seperti itu ya, Bu, ya. Ya, saya juga setuju dan sependapat dengan Bu Febri. Dengan macam-macam metode strategi pembelajaran dan pembelajaran menggunakan media yang menarik tadi ya, dan juga sarana prasarana yang mencukupi untuk melaksanakan kegiatan praktek. Nah, selanjutnya Bu Febri terkait media dan sarana prasarana yang Bu Febri gunakan, apa penyebab murid-murid Bu Febri kurang aktif dalam mengikuti praktek pembelajaran? Menurut saya, Bu, jadi murid kurang aktif itu ketika praktek itu karena waktu kegiatan praktek, Bu, waktunya kadang pas mereka habis olahraga atau habis istirahat kan mereka sudah capek seperti itu, Bu. Selain itu juga media dan sarananya, Bu. Jadi kan kita kalau di SD belum ada lab ya, Bu, alat-alatnya juga belum komplit. Jadi saya menggunakan alat-alat sederhana, mungkin mereka jadi kurang aktif, kurang tertarik seperti itu, Bu. Ya, betul. Terkadang murid dengan tidak menggunakan sarana prasarana nyata untuk praktek memang kurang dan belum ada keaktifan ya untuk mengikuti kegiatan praktek pembelajaran. Selanjutnya kalau boleh tahu nih, Bu, Bu Febri menggunakan sumber belajar apa di dalam kelas selama mengajar? Kalau sumber belajar saya menggunakan buku guru, buku paket guru itu. Selain itu pakai LKS sama bukunya murid, pegangan murid. Jadi ada buku guru, buku murid sama LKS, Bu, selama ini, Bu. Oh, hanya menggunakan sumber belajar dari buku guru, LKS, dan buku pegangan murid. Iya, Bu. Mungkin belum menggunakan banyak referensi dari berbagai sumber lain ya? Iya, Bu, jadi kalau kemarin saya kan baru memakai itu ya, Bu. Jadi dari beberapa workshop, diklat, fintech yang saya ikuti, rasanya ada beberapa dan bahkan banyak sumber belajar yang bisa digunakan ya, Bu, ya. Ada juga jurnal, karya ilmiah. Selain itu kan sekarang mungkin ada itu ya, Bu, sosial media, YouTube seperti itu ya, Bu. Mungkin itu bisa menjadi sumber belajar itu, Bu. Nah, itu Bu Febri sudah paham dan tahu tentang berbagai macam sumber dan referensi. Betul sekali, Bu. Saya yakin dan optimis bahwa nanti Bu Febri bila menggunakan berbagai macam sumber dan referensi belajar, saya yakin ya, Bu, ya, murid Bu Febri akan merasa tidak jenuh dan aktif dalam mengikuti praktek pembelajaran IPA. Iya, Bu. Ya, oke Bu Dwi. Jadi nah, sekarang nih, Bu, apa rencana Ibu Febri untuk menyelesaikan masalah tersebut? kalau seperti itu berarti saya berencana akan merancang pembelajaran itu yang memberikan kesempatan bagi murid supaya mereka aktif, Bu, supaya mereka berperan aktif mungkin ya, Bu, ya. Jadi saya yang membuat pembelajarannya itu biar mereka itu aktif, anak-anak biar aktif. Lalu saya juga akan menggunakan metode atau strategi pembelajaran itu yang bervariatif juga, Bu, yang bisa menarik minat-minat anak untuk belajar IPA mungkin ya, Bu, ya. Lalu yang terakhir mungkin rencana saya itu menyiapkan media dan sarana prasarana untuk kegiatan praktek pembelajaran
pembelajarannya itu Bu, mungkin. Jadi supaya mereka lebih tertarik untuk kegiatan praktek pembelajaran IPA seperti itu Bu. Ya, luar biasa Bu. Apa yang menjadi rencana Bu Febri untuk menyelesaikan masalah dalam pembelajaran. Nah, saya berdoa semoga rencana Bu Febri yang sudah direncanakan nanti dengan baik semoga berhasil dan sukses. Nah, sekarang apa komitmen Bu Febri terhadap rencana tersebut? Oke, berarti kalau untuk komitmen Bu, saya akan membuat pembelajaran yang berpihak pada murid. Jadi mulai sekarang saya pengen membuat modul ajar yang saya buat supaya anak-anak itu lebih aktif seperti itu Bu. Lalu selain itu saya juga menyiapkan media pembelajarannya itu yang lebih menarik supaya anak-anak itu tertarik untuk belajar dan praktek IPA-nya itu loh Bu, yang saya pengen. Jadi saya pengen mulai dari sekarang saya bisa membuat itu semua seperti itu Ya, luar biasa Bu Febri. Saya sangat mendukung ya. Semoga semuanya berjalan lancar dan sesuai harapan dalam rencana yang sudah Bu Febri rencanakan. Saya tunggu hasil dari penerapan rencana Bu Febri ya Bu ya. Ya siap Bu Dwi, terima kasih ya Bu Dwi untuk waktunya karena Bu Dwi sudah meluangkan waktu mendengarkan cerita saya, permasalahan saya di kelas seperti ini. Jadi semoga ya Bu, kita semua itu bisa menjadi guru yang sesuai dengan semboyannya Ki Hajar Dewantara. Tuturi Ngarso Sunturodo, ing Madya Mangunkarso, tuturi Handayani. Seperti itu ya Bu ya. Bu Febri. Terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa di kegiatan coaching berikutnya ya. Siap, terima kasih Bu Dwi. Luar biasa Ibu Dwi dan Bu Febri. Alhamdulillah ini kegiatan coaching sudah terlaksana gitu ya. Gimana perasaan Bu Dwi setelah dan Bu Febri mungkin setelah pelaksanaan coaching ini? Kalau saya lebih lega Pak, ya karena sudah mengeluarkan isi hati saya, unek-unek saya, ya seperti itu. Jadi setelah mengeluarkan itu semua dengan Bu Dwi dan akhirnya saya jadi bisa mendapatkan sendiri solusi. Luar biasa ya Bu Dwi. Ya, alhamdulillah. Bisa dilanjutkan untuk hasil penerapan berikutnya apakah berhasil atau tidak nanti ya. Untuk Bu Dwi sudah lega gitu mungkin ya. Iya, Pak ya. Selesai gitu ya. Nah nanti mungkin untuk Bu Dwi kita bisa berbincang-bincang lebih lanjut ya Bu ya, terkait perasaan dan apa hal-hal saja yang kita akan saya tanyakan ketika kegiatan pasca ya supervisi ya Bu Dwi. Untuk itu di sesi ini mungkin itu dulu ya. Terima kasih sekali lagi Bu Febri dan Bu Dwi telah melaksanakan proses coaching yang luar biasa. Terima kasih. Selamat siang Bu Dwi. Berjumpa lagi ya Bu kita hari ini. Hari ini tadi alhamdulillah Bu kegiatan supervisi atau observasi dengan Bu Febri tadi dengan pendekatan coaching berjalan lancar tadi Bu alhamdulillah. Terima kasih saya ucapkan kepada Bu Dwi dan juga tadi Bu Febri, luar biasa sekali dalam pelaksanaan coaching hari ini, sangat menginspirasi saya juga. Saya melihat infonya luar biasa Bu. Baik, pada kesempatan ini Bu kita di kegiatan pasca supervisi atau pasca observasi Bu, mohon izin saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada coach yaitu Ibu Dwi Ratmini terkait pelaksanaan coaching yang hari ini sudah dilakukan Bu. Hasil dari pengamatan yang pertama Bu tadi hasil dari pengamatan saya tadi Bu itu selama kegiatan coaching secara garis besar Bu Dwi Ratmini sudah menggunakan alur tirta. Bu Dwi Ratmini mohon maaf kalau boleh tahu Bu bagaimana Ibu menilai performa dalam kegiatan atau kompetensi tadi Bu apabila direntang nih Bu dari yang tidak memuaskan, kurang memuaskan, memuaskan dan sangat memuaskan, menurut Bu Dwi sudah di posisi yang mana tadi? Menurut saya itu menilai memuaskan Pak. Berarti sudah memuaskan menurut Ibu Dwi. Lantas Bu, menurut Bu Dwi, apa yang membuat Ibu menilai demikian?
Saya menilai memuaskan karena saya Pak mampu menggali dan mengidentifikasi permasalahan coach yaitu Febri ya tadi lalu permasalahan kita. Luar biasa. Jadi tadi saya juga melihatnya sudah bagus sekali Bu. Luar biasa pokoknya tadi Bu Dwi dan Bu Febri melakukan coaching. Lantas boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi Bu Dwi secara lebih mendalam mungkin Bu ini? Ya Pak, bisa dulu Pak. Jadi matur nuwun Ibu. Nggih, tadi saya mengamati Bu pada saat melakukan kegiatan coaching, Bu Dwi melakukan percakapan dengan Alur Tirta. Runtut tadi nih, mungkin sudah runtut, sudah semuanya terlihat di dalam rubrik saya. Tadi saya juga sudah mencatat Bu di sini nih di catatan saya. Itu semuanya sudah kelihatan dan sudah tercentang juga, mulai dari tujuannya, identifikasinya, kemudian rencananya dan tanggung jawab itu sudah sesuai dan lebih tinggi dari standar yang kita rujuk ya. Lantas bagaimana pendapat Bu Dwi mendengar ini? Ya, pendapat saya Pak mendengar hasil dari pengamatan tadi, saya sangat senang Pak dan bangga Pak. Senang dan bangga. Saya telah melaksanakan coaching sesuai dengan rubrik pengamatan, sesuai dengan rencana yang telah saya siapkan sebelum pelaksanaan coaching dan saya sangat puas Pak telah melaksanakan percakapan Tirta secara Luar biasa. Alhamdulillah dulu kita lancar jadi. Iya, luar biasa pokoknya. Namun demikian jadi mohon izin saya untuk menyampaikan jadi ada beberapa hal-hal yang saya lihat ya tadi saya izin menyampaikan jadi untuk nanti mungkin bisa diperbaiki di lain kesempatan atau bisa untuk kita pelajari untuk belajar bersama jadi. Tadi saya melihat ada hal-hal yang masih bisa dikembangkan Bu sebenarnya ya. Misalnya tadi saat identifikasi itu saya mengamati Bu Dwi melakukan pertanyaan berbobot dengan menggali lebih dalam keaktifan murid ya tadi Bu ya, dengan dalam mengikuti praktek pembelajaran IPA yang menurut saya sebetulnya itu kalau merujuk ke standar seharusnya bisa lebih ke keterlibatan murid tadi ya Bu ya, harusnya aja keterlibatan dalam praktek itu tapi tadi sudah luar biasa. Nah, bagaimana pendapat Bu Dwi? Iya baik Pak. Terima kasih atas masukannya ya Pak ya. Ke depan saya akan merencanakan dengan keterlibatan murid dalam praktek saya Pak. Bu Dwi tadi sudah mengatakan untuk rencana selanjutnya Bu Dwi akan menggali lebih dalam lagi potensi yang dimiliki coaching Bu bisa juga menggunakan alur rasa dan kompetensi dalam praktik coaching Bu. Ya Bapak, ke depan saya akan menggunakan alur rasa dan juga kompetensi. Keren, bagus sekali Bu. Ya, bagus Bu Dwi rencana ke depan akan menggunakan alur rasa dan kompetensi coaching. Nah, Bu Dwi dari diskusi kita hari ini nih, apa yang sudah terbayang nih Bu yang akan Ibu Dwi lakukan untuk meningkatkan performa lagi nih di area ini? Baik Pak, hasil dari percakapan siang hari ini saya sudah mempunyai dan memiliki bayangan Pak untuk meningkatkan performa dalam kegiatan coaching. Saya akan merencanakan kegiatan coaching dengan melibatkan supervisor dan juga coaching. Kemudian saya akan menggunakan berbagai macam metode dan strategi dalam pembelajaran. Dan saya akan menggali dan memberikan jawaban alternatif atas masalah dari coaching. Kemudian saya juga akan merencanakan dengan menggunakan alur percakapan rasa Pak untuk menyampaikan topik terkait praktek bagi. Masya Allah, luar biasa Bu. Panjenengan sudah hebat sekali. Bu Dwi sudah mempunyai sebuah bayangan yang sangat baik dan bagus nih Bu, serta detail, sangat detail tadi untuk meningkatkan performa dalam kegiatan pelaksanaan kegiatan coaching. Nah sekarang Bu Dwi saya akan menyampaikan hasil dari pengamatan percakapan pelaksanaan supervisi antara Bu Dwi dan Bu Febri tadi, Bu Dwi sebagai coach dan Bu Febri sebagai coaching tadi dalam form supervisi akademik nanti saya akan tuliskan di sana Iya Pak. Hasil kebetulan nanti untuk hasil dari pengamatan
form supervisi akademik, percakapan pelaksanaan supervisi Bu Dwi tadi sudah melaksanakan coaching dari alur tirta ini sudah saya catat. Kemudian dalam alur tirta itu yang pertama di dalam tujuan coach, yang dalam hal ini Ibu Dwi sudah menyampaikan tujuan coaching yang jelas, singkat dan mudah dipahami tadi Bu, sesuai dengan catatan saya di sini ya Bu. Kemudian coach sudah menggali permasalahan dan memberikan alternatif jawaban terhadap masalah coach terkait murid yang merasa jenuh dan kurang aktif dalam praktik pembelajaran IPA tadi Bu. Kemudian dari segi identifikasi, Ibu Dwi sudah menggali informasi dengan memberikan pertanyaan dan umpan balik atas masalah yang dihadapi oleh coach terkait murid yang jenuh dan kurang aktif dalam praktek IPA. Kemudian di rencana Bu Dwi tadi sudah membimbing seorang coach untuk membuat sebuah rencana pembelajaran untuk meningkatkan untuk memperbaiki masalahnya tadi ya Bu dalam hal ini praktek IPA ya. Kemudian dalam tanggung jawab Bu Dwi tadi sudah memberikan pertanyaan tentang komitmen rencana aksi yang akan dilakukan coach. Komitmen dari coach itu nanti akan membuat pembelajaran yang berpihak pada murid tadi kalau tidak salah saya ingat itu. Kemudian akan membangkitkan murid untuk aktif lagi dan juga akan membuat pembelajaran yang lebih menarik dengan memanfaatkan fasilitas sekolah tadi ya Bu. Begitu Bu Dwi evaluasi yang mungkin bisa saya berikan dalam kesempatan percakapan kita hari ini jadi Bu. Supervisi ini terakhir Bu Dwi coba mungkin Ibu bisa refleksikan atas apa yang Ibu Dwi tadi dapatkan dalam pelaksanaan coaching yang ada pada kesempatan ini. Baik Pak, pada sesi refleksi saya akan merefleksikan ya Pak ya apa yang sudah saya dapatkan dalam pelaksanaan coaching hari ini. Pertama nih, saya melalui coaching saya dapat membantu coach dalam menghadapi masalah. Kedua, saya bisa menggunakan alur percakapan tirta untuk melaksanakan coaching. Ketiga, saya memberikan umpan balik, mengambil jawaban dan rencana ke depan untuk coaching. Itu Pak yang bisa saya sampaikan dalam sesi refleksi ini. Luar biasa sekali Bu Dwi dalam penyampaian refleksi ini tadi. Pokoknya luar biasa Bu atas refleksi yang Bu Dwi sudah paparkan. Saya yakin Bu Dwi ini luar biasa sekali. Semoga ke depan Bu Dwi dapat menjadi pedoman ya. Apa yang sudah kita lakukan, apa yang tadi Bu Dwi sudah refleksikan itu dapat menjadi pedoman kita semua atau dasar kita dalam nanti pelaksanaan coaching yang baik gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bu Dwi terkait di kegiatan pasca supervisi atau pasca observasi kali ini ya Bu. Mohon maaf ya Bu apabila mungkin ada kesalahan dari saya selaku supervisor atau observer dari awal pra-supervisi, pelaksanaan supervisi dan pasca supervisi. Mari Bu kita tutup kegiatan hari ini. Namun sebelum itu ada mungkin yang ditanyakan Ibu? Kalau sudah tidak ada, jadi mari kita tutup kegiatan pasca supervisi ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bu Dwi. Semoga sukses selalu Bu. Mohon izin saya melanjutkan kegiatan aktivitas yang lainnya Bu. Terima kasih.